pada dasarnya ya kita melihat bahwa tahap pertama 25 tahun dari otonomi khusus kan sudah berakhir, dan memang tidak dapat kita pungkiri dan sangkali bahwa hasil daripada ya kita pakai istilah otonomi jilid pertama ya, otonomi khusus jilid pertama sudah menghasilkan banyak perkembangan melalui pembangunan yang dinikmati oleh kami orang Papua, dan secara khusus ya kami yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat, Sorong Raya dan Kota Sorong tepatnya. Nah, bagi saya gambaran pertama dari otonomi khusus jilid pertama itu memang pasti ada kekurangan, tapi kalau mau bicara kekurangan dan kelebihan, manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan pada Tuhan. Nah, sehingga belajar dari jilid pertama untuk menyingkapi lagi otonomi khusus yang berkelanjutan lagi, apakah nanti lanjut 25 tahun atau seperti apa, atau jilid kedua ini seperti apa, tapi yang jelas bahwa belajar dari pertama otonomi khusus jilid pertama pasti masih ada kesenjangan yang terjadi di beberapa seluruh aspek kehidupan pembangunan yang ada. Maka belajar dari situ mungkin lebih ya baik pemerintah, para pemimpin kami dan semua stakeholder dan semua lapisan masyarakat, mari kita memberikan perhatian ya, sekaligus perhatian berupa evaluasi, sehingga tidak hanya kita melihat otonomi khusus dari uang saja, tapi dari seluruh aspek kehidupan. Dan memang segala sesuatu menjadi alat ukur di muka bumi ini adalah uang. Nah, sehingga kalaupun nanti lewat otonomi khusus jilid 2 ini nilai uang yang mungkin akan diberikan dari pemerintah pusat ke daerah itu nilainya sangat tinggi, tapi memang bagi saya secara khusus pribadi ya diharapkan bahwa penggunaannya itu merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada, khususnya kami orang Papua. Jadi kalau memang ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan lebih spesifik, lebih khusus bagi kami masyarakat kultur yang ada, maka mari tolong diperhatikan lebih spesifik lagi, sehingga masyarakat ini jangan merasa bahwa tidak adil. Ya, di satu sisi ada mungkin suku lain yang diperhatikan, satu sisi lagi ada suku lain yang tidak diperhatikan, tapi benar-benar meratalah, kira-kira begitu. Iya. Ya, pada dasarnya kita mendukung karena kita mau hidup aman dan damai sejahtera, apalagi sebagai lembaga rohani yang tiap hari notabene kami selalu berdoa supaya damai sejahtera terjadi di atas negeri ini, karena hanya dengan damai sejahtera dari Tuhan di dalam Yesus Kristus itulah yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu dengan adanya jilid 2 ini ya saya secara pribadi mendukung, kami dari lembaga ini mendukung, karena kami bekerja bukan untuk diri kami, bukan untuk anak-anak kami, tapi kami bekerja untuk anak-anak bangsa yang Tuhan titipkan di negeri ini, dan mereka adalah generasi masa depan pembangunan Indonesia, pembangunan Papua Barat. Seperti apa nanti mereka, tentu Tuhan punya rancangan yang indah bagi mereka. Nah, oleh karena itu sebagai putri asli dari suku Muai sangat mengharapkan bahwa kami mendukung dengan adanya otonomi khusus jilid 2, dan tentu pasti hari ini saya berbicara ada yang pasti tidak setuju, tapi ya semua orang punya persepsi yang berbeda, boleh ada perbedaan, tapi diharapkan pemerintah sebagai orang tua, sebagai pemimpin yang akan mengakomodir segala perbedaan ini, mengerucut pada sebuah satu pola ya, satu arah kebijakan yang mempersatukan kami. Pasti ada berbeda,
Saya pasti berbeda dengan teman-teman yang lain yang tidak setuju, tapi itulah bagian dinamika kehidupan. Dinamika dalam beraspirasi, dinamika dalam menyampaikan pendapat, dinamika di dalam mempertahankan sesuatu, dan itu kita tidak bisa katakan mereka salah dan saya katakan saya benar, tapi semua ini terlahir dari masing-masing kita punya cara berpikir yang positive thinking untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kami. Nah, sekali lagi ya kalau tidak dukung ya bagaimana lagi, karena ya puji Tuhan kita bersyukur bahwa ada di negara ini dan kita menikmati kenyamanan sumber daya manusia orang Papua. Dari beberapa waktu yang lalu ya, ini terkait siapa yang mau berjuang ya pasti pemerintah akan menyediakan, tapi kalau tidak mau ya bersedia ya berarti kita sendiri yang akan tertinggal. Ya, satu contoh konsentrasi saya untuk anak-anak narkoba, dan kami selalu katakan, makanya ada slogan ya, orang mabuk tidak bisa membangun negeri ini ya, dan narkoba itu mematikan dan tidak bisa membuat orang berdaya untuk membangun. Makanya dari bagian ini konsentrasi kami untuk mempersiapkan generasi untuk siap apapun situasi ke depan, kita masih ada di negara ini. Seperti apa itu urusan Tuhan.